ibadah pada pagi hari ini akan memberikan kesempatan bagi kita semua untuk mengambil saat teduh sejenak. Saat teduh selesai, dan mari kita semua bangkit berdiri, kita bernyanyi, memuji dan memuliakan Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang pertama. Pujilah Sang Raja. Kembali lagi kami mengucap syukur di dalam kehadirat-Mu ya Allah. Kami berterima kasih untuk kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali berkumpul di dalam persekutuan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kiranya Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya. Berkati kakak lain yang akan memberitakan firman Tuhan, biarlah adik-adik kami dapat mengerti dan dapat mereka jalankan di dalam kehidupan mereka hari lepas hari. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan sorga. Inilah doa dan permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah datang berdoa. Haleluya. Amin. Adik-adik, saatnya kita masuk di dalam pembacaan Mazmur responsorial yang terambil dari Mazmur 19. Mazmur 19 ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ketujuh kita baca secara berbalasan. Mazmur 19 ayat kedua hingga ayatnya yang ketujuh. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin Daud, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memerintahkan pekerjaan tangannya. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya, girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Nah adik-adik, untuk merespon Mazmur kita pada pagi hari ini, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 10 baitnya yang kedua. Pujilah Tuhan Sang Raja. Pujilah Tuhan segala kuasa padanya, sayap kasih-Nya yang amat mendukung anaknya. Tiada terpilih yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Nah adik-adik, saatnya kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab. Namun sebelum itu, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Ya Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami anak-anakmu kembali di hadapan Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami Tuhan atas hari yang baru yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Dimana pada saat ini juga kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami, biarlah hati dan pikiran kami hanya tertuju kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, sehingga doa yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nah adik-adik, pembacaan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 136 ayatnya yang pertama sampai dengan ke-26 yang dengan judul perikop Kasih Setia Allah kepada Orang Israel. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya.
Bersyukurlah kepada Allah segala Allah, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan segala Tuhan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang seorang diri melakukan keajaiban-keajaiban besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan langit dengan kebijaksanaan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menghamparkan bumi di atas air, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang menjadikan benda-benda penerang yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Matahari untuk menguasai siang, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bulan dan bintang-bintang untuk menguasai malam, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membawa Israel keluar dari tengah-tengah mereka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang membelah laut Teberau menjadi dua belahan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan menyeberangkan Israel dari tengah-tengahnya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan mencampakkan Firaun dengan tentaranya ke laut Teberau, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memimpin umatnya melalui padang gurun, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kepada Dia yang memukul kalah raja-raja yang besar, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membunuh raja-raja yang mulia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sion, raja orang Amori, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan Or, raja negeri Basan, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan memberikan tanah mereka menjadi milik pusaka, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Milik pusaka kepada Israel, hambanya, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang mengingat kita dalam kerendahan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan membebaskan kita daripada para lawan kita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dia yang memberikan roti kepada segala makhluk, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Allah semesta langit, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Terpujilah nama Allah. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik yang diberkati Tuhan. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur, yakni Mazmur 136 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-26. Judul renungan kita hari ini yaitu memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, secara garis besar, kitab Mazmur dibagi dalam dua kelompok berdasarkan ungkapan atau perasaan hati sang pemazmur. Yang pertama adalah perasaan hati yang penuh dengan sukacita, yang kedua adalah perasaan hati yang penuh dengan rasa sedih, kecewa, dan marah. Nah, untuk bacaan kita yang akan kita renungkan ini yaitu ungkapan hati sang pemazmur yang penuh dengan sukacita. Dalam liturgi Yahudi, Mazmur 136 ini disebut juga dengan istilah Halel Agung atau pujian agung karena memiliki ketiga keistimewaan di dalamnya, yaitu yang pertama, ajakan untuk bersyukur yang diulang sebanyak 4 kali dalam ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua, ayatnya yang ketiga, dan ayatnya yang ke-26. Dalam ketiga ajakan di awal, pemazmur menggunakan 3 istilah Ibrani untuk menunjuk kepada Tuhan, yaitu yang pertama, Yahweh adalah nama Tuhan. Yang kedua adalah Elohim, adalah sebutan atau panggilan untuk Allah. Yang ketiga, Adonia, adalah sebutan atau panggilan untuk Tuhan. Melalui ketiga ajakan bersyukur kepada Tuhan ini, pemazmur hendak menegaskan bahwa pujian syukur hanya layak bagi Tuhan, karena Tuhan adalah pencipta, Tuhan adalah satu-satunya pencipta alam semesta dan pemilik alam semesta ini. Yang kedua, Tuhan adalah satu-satunya sumber kehidupan. Yang ketiga, Tuhan adalah Allah yang maha baik. Yang keempat, Tuhan adalah Allah yang maha kuasa.
Yang kelima, Tuhan adalah Allah yang perkasa. Yang keenam, Tuhan adalah Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Yang kedua, ungkapan kepada Dia yang diulang sebanyak 8 kali dalam ayatnya yang keempat, kelima, ayatnya yang keenam, ketujuh, ke-10, ke-13, ke-16, dan ke-17. Melalui ungkapan kepada Dia, pemazmur hendak memberitahukan dan menegaskan bahwa Tuhan adalah satu-satunya Allah dan satu-satunya Tuhan yang melakukan keajaiban dalam kehidupan umatnya. Boleh adik-adik baca di ayatnya yang keempat. Dalam bahagian ini juga pemazmur juga mengingatkan tentang sejarah perjalanan kehidupan Israel, mulai dari penciptaan, pembebasan di tanah Mesir, menyeberangi Laut Teberau, kemudian melewati padang gurun, kemenangan dalam peperangan, sampai dengan pembebasan dari pembuangan. Kemudian yang bagian ketiga, keistimewaan ketiga dari bacaan ini yaitu refrain, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya yang diulang sebanyak 26 kali secara teratur dan tetap, mencerminkan kesadaran dan pengakuan pemazmur tentang 3 hal, yaitu kasih setia Tuhan bersifat abadi dan kekal. Yang kedua, dengan kasih setianya Tuhan mengerjakan segala perbuatan besar dan ajaib. Yang ketiga, keabadian kasih Allah selalu dinyanyikan dan disyukuri. Adik-adik, untuk firman Tuhan ini hari ini tentang ungkapan syukur, tentang puji-pujian kepada Tuhan. Nah, apa sih yang dapat kita ambil dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, kita harus memahami dan meyakini bahwa memuji dan bersyukur kepada Tuhan yang adalah satu-satunya Tuhan, yang satu-satunya Allah, itu patut untuk kita lakukan, karena kita meyakini bahwa hanya Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita sembah, yang sanggup melakukan perbuatan-perbuatan ajaib dan melakukan karya keselamatan bagi umatnya. Selaku orang percaya, kita yang telah diselamatkan, kita harus memuji dan harus bersyukur hanya kepada Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, adik-adik harus melatih diri untuk hidup dalam keteraturan iman. Hidup dalam keteraturan iman dapat dinyatakan lewat sikap hidup sehari-hari yang tekun di dalam beribadah, memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Itu hal penting yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan hari ini dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Saya selaku pelayan maupun adik-adik sebagai taruna-taruna Kristen harus mampu untuk melatih diri kita hidup dalam keteraturan iman, yaitu beribadah, kemudian memuji dan bersyukur kepada Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini dapat kita lakukan dalam kehidupan beriman kita hari lepas hari. Amin. Bapa di sorga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih
masuk dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih setia Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih atas hari yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk sepekan yang lalu yang Tuhan Yesus telah memberkati seluruh kegiatan dan aktivitas kami. Saat ini ya Bapa, kami akan menjumpai Engkau melalui ibadah hari Minggu Persekutuan Taruna. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kami sehingga ibadah kami ini boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu yang kudus. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, tak lupa juga ya Bapa, kami berdoa buat adik-adik taruna kami dalam masa pandemi ini. Mereka mengharuskan untuk boleh dapat belajar di rumah. Tuhan Yesus memberkati mereka dalam segala aktivitas pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan Yesus tetap selalu ada dalam kehidupan mereka. Berkati saat ini juga yang adik-adik kami telah melewati ujian nasional ataupun ujian kenaikan kelas. Biarlah tetap Tuhan Yesus memberkati masa depan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara kami tercinta Indonesia yang saat ini juga masih bergumul berjuang melawan pandemi ini. Biarlah Tuhan Yesus memberkati aparat keamanan, tenaga medis, dan seluruh masyarakat yang saat ini juga masih bergumul berjuang melawan pandemi ini. Biarlah Tuhan Yesus memulihkan bangsa dan negara kami sehingga kami boleh dapat berkegiatan dan beraktivitas lagi seperti biasanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Masih banyak yang hendak kami pinta dan mohonkan kepadamu. Biarlah Tuhan Yesus memberkati seluruh kehidupan kami, memberkati seluruh pergumulan, memberkati seluruh aktivitas dan kegiatan kami. Ini doa kami ya Bapa yang kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami yang jadi. Amin. Nah adik-adik, ibadah kita telah selesai. Mari kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan dari Gita Bakti 50, bait 1 dan bait yang kedua. Perubahan ajaib. Hidupku yang sudah ibadah kita di minggu hari ini. Sampai bertemu di ibadah minggu berikutnya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus